Shalom saudara sekalian, nama saya Gracia Salsalina Berupinem. Sebelum saya memulai khotbah mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau mendengar suara-Mu. Biarlah Engkau saja yang berkata-kata kepada setiap kami melalui hamba-Mu yang sederhana, lemah ini, untuk memberitakan firman-Mu yang ajaib. Kami mau mendengar, memahami, dan menjalankannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang diambil dari Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Saya akan membacakan Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, Yesus suka bercerita menggunakan perumpamaan, dan kadang-kadang kita sulit mengerti. Apalagi ini perumpamaan tentang seorang penabur. Sebenarnya ini sudah ada dicatat di Perjanjian Lama di Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Di sana dikatakan, "Firman yang keluar dari mulut Allah itu seperti benih yang ditaburkan, tidak akan sia-sia.
Jadi sebenarnya saat Yesus menggunakan perumpamaan, seorang penabur, pendengar pertama langsung mengerti. Karena selain mereka pernah dengar di perjanjian lama, mereka juga kebanyakan adalah seorang petani. Jadi sebenarnya Yesus memakai perumpamaan yang sangat cocok untuk pendengar pertamanya. Seperti penabur keluar untuk menaburkan benihnya yang sebagian jatuh di pinggir jalan, seperti orang yang mendengarkan firman, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Yang sebagian jatuh di tanah yang berbatu, seperti orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Yang sebagian jatuh di tengah semak duri, seperti orang yang telah mendengarkan firman, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak dapat menghasilkan buah. Yang jatuh di tanah yang baik, seperti orang yang setelah mendengarkan firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah yang baik. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.